Shalom, selamat sore adik-adik. Selamat sore juga buat mama, papa yang ada di rumah yang mendampingi adik-adik. Apa kabar hari ini? Hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Gemim Abraham Sario Sentra bersama Enci Heni dan Enci Meidi. Nah, adik-adik di rumah, kita akan memulaikan ibadah kita di sore hari ini. Kita akan melakukan apa, Enci Heni? kita akan memuji Tuhan. Iya, memuji Tuhan, berdoa bersama, membaca Alkitab dan dengar firman Tuhan. Dan ada juga adik-adik, ada games kita di sore hari kita ini. mau bawa olahraga luar sedikit, kan, biasa, Ci? iya. Oke. Enci undang semua bangkit berdiri. Kita siap memuji Tuhan, kita siap menyembah Tuhan. Kita menyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi adik-adik. Senyum dan bermuka gembira, tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, adik-adik di rumah, kita akan buka ibadah kita di sore hari ini dengan doa. Ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih karena kasih-Mu buat kami semua. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh lagi untuk melakukan ibadah di sore hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Biar Tuhan kami dipersiapkan oleh Tuhan agar hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau berdoa, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan, di sore hari ini berkati kami semua, layakkan kami semua Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau menyembah kepadamu Tuhan. Dan biarlah ibadah di sore hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita masih memuji Tuhan. Masih berdiri ya, kita menyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan. Sambil tepuk tangan. Dengan semangat ya. Dengan semangat ya adik-adik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan biola. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan biola. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan biola. Ngeng 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 Pujilah nama Tuhan.
Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tambur. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tambur. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan tambur. Bum 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 bum. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan semua. Jeng 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 jeng. Prep 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 prep. Bum 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 bum. Jeng 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 jeng. Prep 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 prep. Bum. Nah adik-adik, kita masih memuji Tuhan sebelum terang masuk dalam ayat hafalan. Kita menyanyi lagu Allah menciptakan dunia. Masih semangat ya adik-adik? Semangat ya. Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Mengenal dia, mengenal dia, mengenal dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Mengasihinya, mengasihinya, mengasihinya untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Menyembah dia, menyembah dia, menyembah dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Memberitakannya, memberitakannya, memberitakannya untuk kemuliaannya. Ya, terima kasih adik-adik, silakan duduk. Kita akan masuk pada ayat hafalan. Ambil Alkitabnya. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Injil Matius. Injil Matius 28 ayat 20b. Sekali lagi, Injil Matius 28 ayat 20b. Kita akan baca bersama-sama. Injil Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Sekali lagi, kita baca lagi, baru kita tutup Alkitabnya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Ya. Orang mau coba dengan gerakan. Boleh. Encik Heni, kita akan gerakan, pakai gerakan. Iya, ayat oke. hafalannya. Ya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Sekali lagi adik-adik, kita pakai gerakan. Kita mulai. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Ya, adik-adik, diingat lagi ya, dihafal lagi supaya setiap hari kita ada ayat hafalan yang kita hafal atau kita ingat, kita pegang. Iya. Untuk supaya orang kalau terjadi sesuatu orang ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita. Iya, betul Jenny. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Jenny. Sebelum itu kita akan menyanyi lagu Setia, Setia, Setia. Setia, 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 setia pada Yesus. Setia, 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 setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa, yuk beribadah ke gereja. Jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Setia, 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 setia pada Yesus. Setia, 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 setia pada Yesus. Baca Alkitab, rajin berdoa, yuk beribadah ke gereja. Jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Adik-adik, firman Tuhan kita di sore hari ini akan ambil dari, tunggu sebentar. Ya, Doa. kita akan ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Nah, adik-adik, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami dalam segala keterbatasan kami Tuhan, dalam segala keberadaan kami memohon hikmat, pengertian yang daripadamu untuk kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Dan juga kami memohon kekuatan Tuhan, agar kami boleh melakukan firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama di sore hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami yang masih kecil ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Untuk hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, berikan hati Tuhan yang rendah hati, berikan hikmat sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, bukan karena kuat dan gagah hamba, tapi karena kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami siap mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Encik Heni dan Cik Medi akan bergantian membacanya. Dengan perikop kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya,
Orang-orang ini mengacau kota ini, dan mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Jika orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanannya kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan yang kita baca dengan menyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita di sore hari ini menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada Paulus dan Silas. Suatu hari Paulus dan Silas melayani di daerah Filipi dan bertemu seorang gadis yang memiliki roh tenung, atau apakah boleh yang mungkin akrab di telinga adik-adik itu, dia perempuan ini, seorang gadis ini itu dia adalah seorang dukun, seorang paranormal, seorang peramal. Nah, adik-adik, Paulus mengusir roh yang ada di dalam gadis ini. Namun ternyata majikan yang memperkerjakan gadis ini, mereka marah karena gadis ini telah dibebaskan dari roh penenung itu. Karena
Setelah terbebas, mereka tidak dapat lagi bekerja sebagai tukang tenung dan majikan-majikannya tidak lagi mendapat uang dari situ. Nah, kemarahan para majikan itu membuat Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Sebelum dimasukkan ke dalam penjara, Paulus dan Silas berkali-kali mendapat siksaan. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, lalu kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat, agar mereka tidak bisa melarikan diri. Lalu adik-adik, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini disaksikan oleh orang-orang hukuman yang lain yang ada di dalam ruangan penjara itu, yang ada di penjara di dalam ruangan itu juga. Lalu adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Adik-adik menyimak tadi pembacaannya? Iya, betul. Terjadilah gempa bumi yang sangat hebat sehingga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu. Adik-adik, ketika kepala penjara mendapati pintu-pintu penjara telah terbuka, ia sangat ketakutan. Sampai-sampai kepala penjara mau melukai dirinya. Akan tetapi Paulus berteriak dari dalam penjara untuk memberitahu bahwa mereka semua tidak melarikan diri. Mereka semua masih ada di dalam situ. Kepala penjara sangat terkesan dengan sikap Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, hal inilah yang akhirnya membawa Paulus dan Silas dapat memberitakan Injil kepada kepala penjara. Paulus dan Silas berkata kepada kepala penjara yang menanyakan bagaimana supaya dia dapat selamat. Paulus dan Silas berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kemudian kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas pulang ke rumah untuk membersihkan luka mereka. Dan kepala penjara pun mengajak seluruh keluarganya supaya mereka seluruh orang yang ada di dalam rumahnya untuk mendengar berita keselamatan. Setelah mendengar pemberitaan dari Paulus dan Silas, mereka pun percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka dibaptis. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan yang kita telah sama-sama baca tadi, ada beberapa hal yang Enci mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, untuk kita sama-sama berusaha untuk kita melakukan firman Tuhan. Tadi kita sudah belajar bagaimana seorang Paulus dan Silas yang memiliki kehidupan yang sangat taat kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, mereka juga bisa mengalami masalah dan penderitaan. Adik-adik, hal ini menunjukkan bahwa siapapun kita pasti pernah dan akan merasakan ada dalam suatu masalah dan penderitaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lepas dari masalah. Anak kecil pun ada masalah, ya kan? Adik-adik sering dapat masalah? Iya, sering dapat masalah. Masalahnya kekurangan uang jajan, betul? Betul. Masalahnya adik-adik apalagi ya? Oh, mama nggak kasih bermain sepeda, betul? Betul, itu masalah yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, betul? Betul sekali. Nah, adik-adik, iman kita pada Tuhan Yesus akan menunjukkan bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan kita.
Kalau adik-adik dapat masalah, ada yang menangis, ada yang marah-marah, ada yang apa ya DP nama? Maraju, betul, ada yang maraju. Orang mau lihat bagaimana Paulus dan Silas itu menghadapi masalah yang mereka alami. Mereka itu disakiti, bahkan tangan mereka, kaki mereka dipasung. Tapi adik-adik, apakah mereka mengeluh? Tidak. Mereka marah-marah? Tidak juga. Justru mereka, ketika mereka sedang mengalami penderitaan, mereka datang pada Tuhan. Mereka tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Mereka menyanyikan pujian kepadanya. Dan adik-adik, melalui doa dan pujian kepada Tuhan, mereka memperoleh kekuatan. Nah, adik-adik juga bisa seperti itu. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menahan amarah, kekuatan untuk menahan kesedihan. Nah, adik-adik, bahkan hal-hal yang tak terduga juga terjadi pada saat Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Adik-adik masih ingat tadi apa yang terjadi ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan? Apa yang terjadi? Iya, betul sekali, terjadi gempa. Adik-adik, hal ini menunjukkan bahwa doa dan pujian bisa mendatangkan mujizat jika itu dilakukan dengan benar. Jika itu dilakukan dengan penuh kesungguhan dan terlebih penyerahan diri pada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menentukan waktunya, bahwa Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan waktu Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik, yang torang boleh pelajari sama-sama dari firman Tuhan kita di sore hari ini adalah kita bisa meneladani sikap Paulus dan Silas ketika mereka tidak melupakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai murid Kristus. Mereka tetap setia membawa kabar baik tentang Kristus bagaimanapun kondisi yang mereka alami, tetap menjadi terang dan teladan dimanapun mereka pergi dan berada. Adik-adik yang terkasih, kita juga bisa menjadi seperti Paulus dan Silas, karena Roh Kudus yang menolong Paulus dan Silas pada saat itu untuk percaya dan untuk taat ketika mereka sedang ada dalam penjara, ketika mereka sedang mengalami kesusahan. Roh Kudus yang sama juga yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk percaya dan taat pada Allah, terlebih untuk melayani Dia dengan setia. Bahkan adik-adik, ketika kita takut, ketika kita sakit, ataupun ketika kita sedih, kita harus ingat Tuhan Yesus berkata, jangan takut, karena Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin firman Tuhan. Nah, sekarang setelah mendengar firman Tuhan, kita panggil Encik Medi datang lagi. Lalu kita mau bermain sedikit, Encik Medi. Boleh. Oke, bagaimana Encik permainannya? Ya. Nah, permainan kita atau games kita di sore hari ini rumusnya benar, benar, salah. Benar, salah. Oke. Iya. Lalu contoh Ya. Encik. Contohnya seperti ini. Kalau Encik bilang lompat ke kanan, benar. Oke, lompat benar. ke kiri, benar. Lompat ke depan,
salah. Jadi kalau Encik bilang lompat ke depan, benar salah berarti kalau di salah orang mau bilang lompat ke depan, orang lompat ke berlawanan ya, kan, Ci? ke belakang. Oke. Boleh? Boleh. Ya. Sekarang DP rumus. Siap. Benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Lompat ke kiri. Benar. Lompat ke depan. Salah. Lompat ke depan. Benar. Oh, ya, seperti itu adik-adik. Boleh? Boleh adik-adik mengikuti Encik. di rumah? Sekali lagi. Rumusnya Encik Heni yang balompai, Encik cuma mau bilang DP. Aduh, Encik Heni takut salah, Encik. DP rumus. Benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Oke, siap. Lompat ke depan. Salah, benar. Benar. Lompat ke depan. Benar. Lompat ke belakang. Encik, sudah cukup. Berarti Encik mesti maju. Lompat ke kiri. Benar, ya. Iya. Jadi adik-adik rumusnya benar salah, tapi kadang-kadang kita lupa rumusnya. Jadi kalau lupa rumusnya, ya otomatis orang lupa. Salah gerakan. Ya betul. Jadi mesti ingat rumusnya supaya orang bisa lakukan. Boleh sekali lagi? Boleh sekali lagi. Ya. Rumusnya benar, salah. Lompat ke depan. Lompat ke belakang. Benar. Lompat ke kiri. Salah. Iya. Nah, adik-adik, demikianlah games kita di sore hari ini. Adik-adik boleh lakukan di rumah, boleh bermain dengan teman-teman, boleh bermain dengan mama atau dengan oma di rumah. Boleh, oma, opa, berarti, atau Encik, dan papa. Sama dengan firman Tuhan, Kang. Kalau orang juga mesti hafal firman Tuhan sama dengan hafal itu rumus permainan tadi, Kang. Betul, Encik. Supaya orang tidak salah melangkah. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi kita menyanyi lagu Berilah yang Baik. Kita memberi dengan sukacita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik, kita akan sama-sama bersatu hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan kepada kami sehingga kami boleh beribadah di sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, meskipun kami masih beribadah online, belum bertemu dengan teman-teman satu dengan yang lain, tapi kami senantiasa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 15 dalam segala keberadaan mereka. Jika ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Jika ada yang sedih, Tuhan hibur. Jika ada yang kekurangan, Tuhan, kiranya Tuhan dapat memenuhi kebutuhan mereka seturut dengan waktu Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan kepada Engkau atas firman Tuhan yang sudah boleh kembali mengajar kami untuk kami tetap taat, kami tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kami alami. Apa yang Paulus dan Silas lakukan, kiranya Tuhan kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Abraham, Sario Sentra, kami juga boleh Tuhan melakukannya seperti itu.
kami boleh menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Kami boleh tetap setia, tetap taat kepada Engkau dalam segala keberadaan kami. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan melewat orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami dapat berguna Tuhan bagi pelayanan-Mu melalui Komisi Pelayanan Anak-anak Gemim Abraham Sarius Sentra. Kiranya Engkau juga memberkati orang tua kami yang senantiasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan kami. Beri mereka kekuatan Tuhan dan kesehatan, dan berkati Tuhan setiap jerih juang mereka. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di Gemim Abraham Sarius Sentra. Hamba-Mu berdoa Tuhan, agar kami tetap memiliki hati yang mau melayani Engkau, sehingga kami tetap setia menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui pelayanan anak di Gemim Abraham Sarius Sentra. Dalam segala keberadaan kami Tuhan, Tuhan perteguh iman dan percaya kami. Tuhan perteguh janji kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Meskipun terkadang kami lemah, terkadang kami lalai Tuhan, tapi tolong Tuhan, senantiasa ingatkan kami, untuk kami kembali mengingat janji pelayanan kami kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, terlebih Provinsi Sulawesi Utara, dan terlebih khusus kota kami tercinta, Kota Manado. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa ada bagi kota kami, sehingga kami yang tinggal di dalamnya boleh juga hidup sejahtera. Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh taat untuk setiap aturan yang ada, terlebih khusus Tuhan kami boleh terhindar Tuhan dari segala sakit penyakit yang ada Tuhan, terlebih khusus dari virus COVID-19. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, ini doa kami, kiranya Engkau mendengar, Engkau mau menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Sempurnakan doa kami Tuhan di sore hari ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita dengan lagu Mengikut Yesus Keputusan. Eci undang adik-adik bangkit berdiri. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, siapkan hati kita akan menerima berkat. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus, mulai sekarang sampai selamanya. Amin.
demikianlah ibadah kita di saat ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Dan juga terima kasih buat orang tua yang sudah mendampingi adik-adik dalam ibadah di sore hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu Gebim Abraham Sario Sentra. Tuhan Yesus memberkati.